Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media terkait masalah kasus atau kejadian hari Jumat tanggal 17 Oktober 2025 kemarin, kalau tidak salah sekitar jam 3 lebih. Kronologisnya saya cerita sedikit terkait masalah kami sebagai wakil masyarakat, salah satu korban termasuk itu keluarga, ada terkait masalah perampasan mobil, perampasan dan kekerasan. Tentu waktu itu kami lagi duduk di rumah, saya dapat telepon dari adik kami Kades bahwa mobil itu dirampas, sehingga kami dijemput oleh Pak Kades untuk pergi ke LNI untuk menegosiasi, untuk bertanya terhadap apa permasalahan mobil yang dirampas. Setelah itu kami datang, alhamdulillah saya bertanya baik-baik kenapa ini dirampas, dan ada KPCS itu ada sedikit suara keras bahwa siapa kamu, duduk caranya, sehingga itu mungkin membuat sedikit ada bahasa-bahasa yang agak meninggi. Kedatangan kami di sana adalah negosiasi secara baik-baik. Cuman nurani yang bergerak bahwa ini kan ada penindasan, perampasan yang dilakukan oleh debt collector. Tentu kami sebagai masyarakat, kalau berbicara nurani, tentu peduli terhadap kejadian-kejadian seperti itu. Terkait sajam itu saya tidak paham, dan saya sudah duduk di sana negosiasi, berdiskusi sama KPCS atau LMI debt collector ini sekitar 20 menit. Nah, tiba-tiba ada oknum yang datang dari luar yang ribut, sehingga saya juga kaget, sehingga saya melerai di situ. Intinya saya melerai permasalahan ini supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Setahu saya seperti itu, dan harapan kami tentu kami sebagai masyarakat tentu sekali berharap Pak Kapolres Lombok Tengah untuk menindak tegas terhadap tindakan premanisme atau debt collector yang terjadi di wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Tentu kejadian-kejadian itu tidak ada sebab, tentu tidak dibenarkan oleh hukum, sehingga kami sebagai wakil masyarakat, lebih-lebih ini adalah salah satu keluarga yang mendapatkan intimidasi, yang dirampas sehingga ada kepanikan. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Kalau tuduhan-tuduhan itu seperti apa? Terkait pengancaman itu tidak benar. Tidak ada yang saya ancam, tidak ada yang saya bentak. Jelas itu saya sampaikan secara prosedural bahwa saya minta mobilnya segera dikembalikan, berapa utangnya mari saya selesaikan, tapi tetap pihak debt collector itu ngotot sampai dia membawa kabur mobil yang dirampas itu, sehingga 20 menitan saya bernegosiasi di dalam. Tentu oknum 2 orang ini yang tidak tahu, memang saya tidak telepon, sehingga saya bertanya juga kenapa ada di situ, sehingga memang korban ini ditelepon sama keluarga korban juga, sehingga terjadilah seperti itu. Dalam upaya yang Pelinggi lakukan terhadap tuduhan mereka seperti apa? Apa yang akan Pelinggi lakukan? Upaya apa yang akan Pelinggi lakukan? Apakah melakukan upaya hukum atau apa? Harus kita lakukan upaya hukum. Kita laporkan dan kita buktikan sama laporan korban yang semalam. Sehingga jelas masalah ini, clear dia siapa yang salah, siapa yang benar. Karena begini nih, karena kan mereka ini kan menyerang pribadi, ya. bukan lagi dia menyerang orang lain gitu. Ya. Pelinggi pribadi yang diserang sekarang sama mereka ini. Dari LP-nya kelas karena Pelinggi sana menyebut nama, di situ ada institusi juga disebut dewan. Ya, intinya makanya kita lihat dulu seperti apa jalannya kasus ini. Kalau memang saya akan laporkan secara pribadi juga, selain dari korban, akan melakukan proses hukum tentu dengan prosedur yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi benar perlu ada masa gitu? Nggak ada.
Saya berdatang cuma bertiga. Jadi berarti spontanitas. Spontanitas, karena saya dijemput juga sama Kades waktu itu. Spontanitas. Ini spontan saya, sehingga saya pakai sarung. Saya pakai sarung, tidak pakai celana karena kepanikan, karena adik itu ceritanya nelpon sama Kades, kakaknya, bahwa mobil ini dirampas. Kenapa dirampas? Karena pertama, kenapa kepanikan ini terjadi? HP-nya tidak aktif seperti yang disampaikan oleh pengacara korban. Itu aja kronologisnya. Terima kasih. Terkait dengan pemberitaan DC yang mengatakan ngambil baik-baik unit itu tidak benar. Kalau memang ngambil baik-baik, kenapa dia tidak membawa unit itu, hanya unit? Tapi kan ini dia membawa sekaligus orangnya, karena dia nggak mau mobil ini pinjaman gitu loh. Dia nggak tahu kalau ada tunggakan dan lain sebagainya. Jadi dia dirampas ini. Dirampas mobil itu, mana STNK, mana kunci dan lain sebagainya. Kita bicara di kantor, kan itu bahasanya orang-orang DC ini. Akhirnya klien kami ikut, HP-nya dimatikan. Menurut informasi HP-nya dimatikan sama oknum-oknum ini. Oh, bukan matikan sendiri berarti. Bukan mati sendiri. Ini menurut informasi, tapi kejelasannya belum saya tanyakan sama klien saya matinya seperti apa. Nah, nyampe di sana klien kami ini dipaksa untuk tanda tangan serah terima. Dipaksa untuk tanda tangan setelah di kantor LNI ini. Bukan di rumah. Bukan di rumah korban, tetapi di kantor LNI diminta untuk tanda tangan. Tanda tangan untuk apa? Klien kami nggak tahu, nggak dikasih tahu, yang jelas tanda tangan. Seperti itu. Setelah tanda tangan, mobilnya dibawa kabur. Sehingga klien kami ini kan kelabakan dia ini, kok tiba-tiba mobil hilang. Nelponlah dia ke pemilik mobil, adik iparnya, bahwa mobil ini dirampas oleh oknum yang mengatakan debt collector atau tukang cabut katanya kan. Dan posisinya Padahal posisinya yang bersangkutan ini minjem karena saudara kan, akhirnya dipinjam. bukan ada jual beli. Bukan, tidak ada namanya jual beli di sini. Murni itu dipinjam gitu. Mobilnya sekarang ada di kami, pemilik aslinya gitu. Nah, langkah yang harus yang ditempuh. Langkah yang sudah kami tempuh ini, kami sudah melaporkan terkait dengan perampasan dengan motif kekerasan, karena di situ ada ancaman juga, ada bahasa-bahasa ancaman lah yang menimbulkan trauma dan keresahan dari masyarakat dan klien kami pada khususnya. Maka kami sudah melakukan laporan ke PT LNI ini. Kami juga akan melakukan gugatan fidusia kepada finance tempat artinya SK ini tidak boleh dikeluarkan seharusnya tanpa persetujuan debitur. Tapi kenapa SK pencabutan ini dikeluarkan? Itu yang akan kami perjelas kepada finance-nya. Oke, terima kasih. Putusan pengadilan tidak? Seharusnya putusan pengadilan. Tidak ada. Berapa katanya tunggakan kendaraan? Kalau tunggakannya itu sekitar 9 bulan. Totalnya sekitar 30-an lah. Lebih kurang 30. Yang diminta lebih dari itu, orang diminta 30 juta aja untuk biaya tarik, kan sinting, lebih baik dilunasi. Total permintaan LNI itu berapa? Kalau total permintaan yang berseriweran kemarin itu sekitar 80-an. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti kan saya, karena ini langsung klien saya yang diminta untuk uang, keluarkan duit berapa. Tapi kemarin karena ada keributan, jadi saya dengar cerita 85-an diminta untuk biaya tariknya sekian, biaya pelunasan sekian termasuk denda dan lain sebagainya. Pemerasannya di situ. Pemerasannya di situ. Oke. Dugaan pemerasannya di situ. Mobil apa nih? Mobilnya jenisnya Avanza Silver, ada di belakang sini. Kita sudah amankan, ambil kemarin. Nah, karena kami mengambil ini, makanya dikira penganiayaan, pengancaman macam lah kan. Padahal ini kita mau ambil hak kita loh. Bang, terkait tunggakan itu ada etikat baik lah nanti dari klien untuk menyelesaikan itu. Sudah kita melakukan etikat baik. Ada kesalahan terakhir kemarin.
Maksud saya, ini kan ada tunggakan. Iya. Ada tidak etika baik dari klien untuk menyelesaikan itu? Itu ada dan sudah kita lakukan. Bisa peran terakhir kemarin kan Ada. Kita sudah setor sekian kali. Kita juga sudah melakukan negosiasi ke finance untuk menyelesaikan ini barang. Tetapi negosiasi kita sedang berjalan, tiba-tiba dicabut. Itu kan ada niat, ada dugaan niat. Ini itu yang saya maksud. Ini jelas dugaannya perampasan hak orang, perampokan di situ. Bisalah kita katakan. Ini karena teman-teman LNI ini kan juga sudah pernah dipidana dengan kasus yang sama, penggelapan, perampasan, seperti itu, Bang. Terima kasih. Jadi kemarin sempat juga ikut ke kantor LNI untuk mengambil unit, karena memang unit itu adalah hak milik dari adik saya waktu itu dan dipinjam sama Misan yang ada di Bunjeruk. Jadi sebenarnya kemarin agak kaget dan panik juga karena saya ditelepon sama Misan itu bahwa mobil ini dirampas kan begitu. Kebetulan juga ada pengalaman dulu sama debt collector. Saya dirampas juga begitu di tengah jalan dan ditinggalkan. Nah, itu kepanikan kita yang kemarin, sehingga kita cari mobil itu ke kantor LNI karena menurut keterangan Misan itu saya dibawa ke Mantang gitu. Nah, itu kronologisnya yang kemarin. Secara sebagai jabatan kepala desa ini kan masyarakat Pelinggim. Seperti apa ke Pelinggim sebagai kepala desa kepada masyarakat Pelinggim ini? Iya, seharusnya pihak finance, terutama di sini Sinarmas sebagai kreditur, mungkin bisa lebih baik lah datang ke rumah dan sebagainya. Karena ini ada itikat baik untuk menyelesaikan persoalan ini. Tidak perlu pakai pihak ketiga dan sebagainya, debt collector, lebih-lebih debt collector nyabut di tengah jalan dan sebagainya. Lebih-lebih ini ke rumah orang, kan begitu. Saya sebagai kepala desa mungkin akan membela juga warga saya dalam hal ini. Bagi kata mereka kan ada Ibnu Hajar ini membeli mobil melalui perantara Pelinggim. Oh, kalau jual beli tidak ada. Dia Ibnu Hajar itu kan Misan saya, kakak Misan ipar. Sehingga kemarin waktu kejadian itu dia baru selesai jemput bapaknya pulang dari rumah sakit. Terus selesai pulang dari rumah sakit itu dia minta waktu ke debt collector itu untuk melayat. Kebetulan ada keluarga yang meninggal, tidak dikasih juga waktu itu. Kita juga sebagai keluarga berang juga waktu itu kan, sampai kita minta waktu untuk besok kita selesaikan dan sebagainya. Ada solusi waktu itu, sehingga ya udah kita gas aja. Debt collector juga pihak ketiga main gas, kita main gas juga. Nah, seperti itu, Bang. Terkait belum datang ke rumahnya, bagaimana? Jadi kemarin ada tim di lapangan yang datang ke rumah, yang di Longtune atas nama Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ini setelah sampai diundang ke kantor secara bagus. Nah, kebetulan beliau akan mengelayat ke Praia sekalian. Dia ikut teman-teman di lapangan ke kantor kami yang di Mantang. Ya, sesampai di sana kebetulan saya masih di Kopang, ditelepon sama teman-teman di lapangan. Karena saya selaku ya di sana di kantor, ya jadi saya bukakan kantor. Ya, begitu saya bukakan kantor, Ibnu Hajar ini dia ngomong sama saya. Saya tanya kronologis unit ini, saya lihat KTP-nya dia itu atas nama Ibnu Hajar, sementara di sini kontrak atas nama Lalu Zamroni. Jadi apa hubungannya antara Zamroni dengan Ibnu Hajar? Oh, dia bilang saya beli cash mobil ini seharga 115 juta. Dan keterangan Ibnu Hajar sempat saya luangkan lewat surat keterangan secara tertulis yang disampaikan oleh Ibnu Hajar. Saya tulis bahwa dia benar beli unit tersebut dengan harga 115 juta. Dan dipegang udah hampir 1 tahun katanya kemarin. Dan BPKB seringkali dijanjikan karena dia ada hubungan keluarga. Istrinya Ibnu Hajar ini ada hubungan keluarga sama si
ini si ya Ibnu Hajar ini ada hubungan keluar, istri dari Ibnu Hajar pemegang unit ini ada hubungan sama saudara dari debitur, jadi dia tidak enak untuk terlalu menekan masalah BPKB. Ada enggak intimidasi, katanya ada intimidasi pas melakukan? Tidak ada. Kami kebetulan ada video Pak Sano, ada CCTV juga di sebelah. Ya, tidak ada kami melakukan intimidasi atau apa. Malah malah mereka ini pas ada apa namanya melakukan foto serah terima apa sambil senyum-senyum kemarin, ya, secara sukarela. Di kantor. PT LNI mematikan HP Ibnu Hajar. Nah, tidak ada. Ya, memang kemarin sempat dia numpang ngecas karena HP-nya mati. Ya, dia mati sendiri, bukan. Dia mati sendiri. Kita fasilitasi dia untuk tempat ngecas. Ya, begitu udah selesai ngecas, hidupkan HP, lalu telepon keluarga tempat dia dapatkan unit tersebut. Nah, terus katanya di bawah tekanan dan melakukan penandatangan penyerahan unit. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Tapi dia sudah sukarela. Sukarela. Malah saya suruh baca dulu, baru ditanda tangan. Ya, dan dia sempat baca. Jadi beliau juga seorang guru, orang berpendidikan. Ya, saya suruh dia baca, baru melakukan tanda tangan. Katanya sampai sempat saya izin mau melayat dulu, tapi tidak dikasih, harus ikut ke kantor. Nah, kalau di lapangan saya kurang tahu kemarin. Ya, cuman kemarin Pak Sano memang dia mau melayat. Saya sempat tanya mau melayat kemana. Dia bilang mau melayat ke Praia. Siap. Nah, ini kan unit sudah mereka ambil. Ya. Nah, apa sikap dari PT LI? Kan PT LI sendiri sudah menerima kontrak dari PT Sinarmas. Siap, jadi sempat kami dari pihak LNI kemarin mengadakan telepon dari kami, pihak LNI ke Sinarmas Pusat untuk melakukan mobil tersebut supaya diadukan laporan fidusianya, karena unit tersebut sudah dijual cash. Sementara unit masih ada jaminan fidusia di Sinarmas Finance. Kaitan dengan Pak Lalu Muhiban sendiri? Dari awal saya tidak kenal yang namanya Lalu Muhiban, cuma saya dengar dari teman-teman, oh itu Lalu Muhiban, Dewan dari Pengadang, ya, dari Brahim, ya, cuman kaitannya kemarin dia yang kerahkan ya masa yang saya sesali di sana kemarin karena ada saya di TKP. Kenapa dia tidak melarang anggota-anggotanya sampai mengadakan kekerasan, sampai dia bawa sajam atau bawa pentungan sejenis bambu? Ya, itu yang saya sayangkan. Katanya saya yang dua bawa sajam dan bawa itu bukan orang saya, katanya sih dari. Ya, itu kan mustahil, ya, itu kan mustahil. Bisa saja mereka akan mengadakan hal seperti itu kan alibi mereka. Ya, cuman tidak mungkin karena kebanyakan dari 1000 mungkin ada ratusan atau 200-an orang yang menonton di. Kenapa kok yang 2 orang ini tiba-tiba datang? Kenapa tidak yang lain? Ya. Dan mereka kebetulan yang bawa sajam ini dia sebut teman-teman yang diancam kemarin dia kenal. Ya, ini saja yang buat onar begitu kan. Cuman dari pihak kami karena biasa atau pengalaman kami di lapangan, kalau memang betul-betul mereka tidak ada tonggakan, kami dari pihak PT tidak akan berani bentur. Iya, jadi kan sesuai perjanjian di fidusia itu atas nama kontrak sendiri yang mengatakan atau menulis perjanjian. Kalau saya selaku debitur menonggak selama 3 bulan berturut-turut atau lebih, maka secara sukarela saya selaku debitur dari finance tersebut akan menyerahkan secara sukarela. Artinya tidak seperti tuduhan yang lain. Siap, yang buat ya siap mungkin melaksanakan juga berdasarkan SK yang berbadan hukum. Ya, kami juga lengkap dibekali sama SPPI, surat legalitas semua lengkap. Kemudian Bang, saya tanya. Siap. Kemarin ada yang dicekek di apa oleh oknum itu, apakah ada kaitannya sama pencabutan kendaraan itu Pak, orang yang 2 orang itu? Nah, jadi kebetulan kemarin itu yang 1 orang yang Sopian Hadi itu dia numpang berteduh di sana. Kebetulan sebelum kejadian ini dia sering ke sana ke kantor kami. Tidak ada kaitan dengan penarikan. Semua yang terlibat di video itu kemarin tidak ada kaitan di TKP masalah penarikan.
pengamanan itu. Nah, satu yang Zainuddin, yang Nasruddin, ya, yang Nasruddin juga kebetulan kemarin karena kita tim kan saya sering nganggur sama mereka di kantor. bagian dari PT LNI. Bagian dari PT LNI. Tapi dia ikut waktu itu. Tidak ikut. Tidak ikut dalam proses pengamanan. Tidak ikut dalam pengamanan TKP. Yang di Punjul. Ya. Apa saja yang rusak fasilitas di kantor ini? Kemarin kalau yang rusak ringan hanya meja bekas tebasan parang. Cuman kasihan juga teman-teman kemarin sempat dilihat videonya sampai anak dan istrinya begitu kaget sampai ada yang pingsan istrinya karena mengetahui atau melihat video tersebut suaminya diajungkan parang di atas kepala. Kalau selama ini pernah PT LNI berhubungan langsung dengan Pak Muhibban, lalu Muhibban? Tidak pernah. Dan ada pinjam masuk ke Pondok? Tidak pernah ada. Kami juga, saya pribadi kemarin udah ketemu sama beliau itu. Ya, hanya satu kali ketemu dan baru saya tahu dari itu pun namanya saya tahu dari teman. Kemudian Bang, kan ada korban yang melapor ke Polres Bang. Siap. Ya. Berarti itu murni tidak ada kaitan dengan LNI pribadi dia melapor? Murni tidak ada kaitan dengan dengan LNI ya? LNI. Ya. Tidak difasilitasi oleh LNI? Tidak ada, karena rasa takut atau ini sampai 2-3 hari, sampai 2-3 jam kemarin itu baru dia bisa ngomong yang membuat LNI. Laporan itu murni dia menggunakan pengacara sendiri, tidak ada kaitan dengan LNI yang membiayakan, tidak ada? Siap ya? Murni, tidak ada dari kami. Ya, tidak ada dari kami pihak PT. Tidak ada dari PT yang memfasilitasi untuk tidak ada. Itu tidak ada ya? Tidak ada. Ya. Nasrun, saya nggak terima diperlakukan kayak kemarin saya ngelapor karena keluarga saya keberatan. Tidak ada sama PT LNI. Karena saya kemarin cuma berteduh di sana, tapi saya nggak tahu apa-apa masalah penarikan unit. Tapi kok saya yang mau dipukul sama Berang berdua. Sama siapa? Sama Kahim. Nah, ini kenal enggak sama Pak Lalu Muhibban? Enggak kenal saya. Pergi tahunya Pak Muhibban sebagai anggota dewan setelah kejadian ini udah selesai. Artinya Pringgi melapor itu bukan atas nama PT Lombok Nusantara Indonesia ya? Bukan, atas nama keluarga saya sendiri keberatan saya digituin sama orang-orang itu kemarin. Bisa diceritakan sedikit dan kronologis kejadian yang kemarin hari Jumat ini. Iya, begini ceritanya begini Pak. Kebetulan saya kemarin di hari Jumat, saya selaku korban kemarin tidak tahu menahu terkait adanya pemberitaan yang beredar kemarin. Istilahnya saya murni datang dari PT Smart Multi Finance, baru pulang melayat ke Lombok Timur. Kebetulan sepulang saya melayat dari Lombok Timur, saya mampir ke PT LNI. Kebetulan rukonya itu ada 2. Kebetulan saya duduk di pinggir depan mobil di sebelah timur, saya duduk di sana. Nah, ketemu sama teman-teman LNI di sana. Saya cuma ngomong biasa, berbincang biasa. Dari mana Dek? Saya baru pulang melayat, saya bilang begitu. Sehabis itu setelah terjadinya serah terima, saya lihat di depan itu sudah selesai. Saya mampir ke warung makan. Sehabis makan saya memang mendengar keributan di dalam. Akhirnya saya menghampiri, ada apa yang terjadi di sini. Saya dengar di sana ada memang keributan di sana. Tiba-tiba adalah di sana terjadi pengancaman akan membuat keributan. Memang saya murni, saya tidak tahu permasalahannya. Saya memang dari kantor Smart Multi Finance, saya bekerja di Smart Multi Finance, Pak. Memang kami dari pihak Smart Multi Finance kan memang ada MOU kerjasama dengan PT Lombok Nusantara Indonesia. Ya, laporan yang saudara sampaikan maksudnya itu atas nama pribadi, sama PT LNI. Ya, betul Pak. Maupun PT Smart Finance. Saya melaporkan kejadian kemarin, pengancaman, dan atas dasar saya trauma memang kemarin, dan istri saya memang trauma. Ini saya melaporkan dengan
apa namanya, dengan pengacara pribadi saya murni dari keluarga karena saya merasa trauma, Pak. Seolah-olah saya memang bekerja di lapangan, seolah-olah nanti saya melakukan penagihan, tiba-tiba saya ditebas. Itu yang membuat saya trauma, Pak. Ya. Yang melakukan langsung yang mencekik, yang merobek atau meminta ID card, siapa? Saya tidak tahu, Pak. Intinya di sana ada 3 orang. Pertama saya didorong, habis itu saya ditarik, ditendang, baju saya ditarik sampai sobek, ID card saya diambil. Ada enggak penyekekan gitu ya? Ada dicekik saya juga kemarin, Pak. Itu pertama di depan mobil, saya ditunjuk, saya tidak tahu namanya, saya ditunjuk. Pakai parang. Habis itu ditunjuk itu tiba datang 2 orang yang bawa sajam. Yang satu pakai tongkat dan yang satu pakai parang. Dicekiklah saya dulu, lagi ditendang saya sama yang bawa parang. Habis itu mau diajungkan parang, cuma saya bilang saya tidak tahu, Pak. Sempat saya menjelaskan, saya tidak tahu menahu terkait mobil dan kunci mobil. Dia menanyakan kunci mobil dan mobil, saya tidak tahu, Pak. Akhirnya saya mau mengeluarkan ID card saya bahwa saya memang orang Smart Finance. Mereka itu tidak mau tahu, asal mau membabi buta saja, pengen mengajungkan sajam ke saya, Pak. Kenal tidak sama Pak Lalu Muhibban? Saya tidak tahu, Pak. Setelah kejadian saya dengar berita, memang infonya beliau adalah anggota dewan. Artinya sampai sekarang saya masih merasakan trauma. Iya, sampai sekarang saya masih merasakan trauma, Pak, atas kejadian yang terjadi di hari Jumat kemarin, Pak. Nah, setelah kejadian itu libur bekerja atau masih merasa takut untuk keluar masyarakat? Kemarin kebetulan saya masuk bekerja, Pak, cuma saya masih merasa takut gitu, Pak. Finance juga